Pencegahan dan Penanganan Stunting PKH Kabupaten Jombang. Apa itu stunting? Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang atau 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Kenali perbedaan stunting dengan kuntet atau pendek. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, serta stimulasi psikososial yang tidak memadai. Sedangkan kuntet atau pendek yaitu seorang anak dikatakan pendek apabila tinggi badan menurut usia mereka kurang atau sama dengan 2 standar deviasi saat diplot di grafik pertumbuhan. Beda stunting dan gizi buruk. 1. Gabungan sangat pendek dan pendek. 2. Tubuh lebih pendek dan tampak lebih muda pada anak seusianya. 3. Diukur dari perbandingan tinggi badan dengan usia. 4. Berdampak pada gangguan metabolisme. 5. Mengakibatkan ukuran fisik tubuh yang nggak optimal. Sedangkan gizi buruk. 1. Gabungan gizi buruk dan gizi kurang. 2. Kulit yang kering, lemak di bawah kulit berkurang, otot mengecil dan perut menjadi buncit. 3. Diukur dari berat badan. 4. Mudah mengalami infeksi karena kekebalan tubuhnya rendah. 5. Mengakibatkan pertumbuhan anak berhenti sebelum waktunya. Penyebab terjadinya stunting. Ada 2 penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung. 1. Kurangnya gizi saat 1000 HPK. 2. Tidak mendapatkan imunisasi. 3. Penyakit berulang, diare, infeksi pernapasan dan cacingan. Sedangkan penyebab tidak langsung. 1. Kurangnya stimulasi. 2. Kebersihan diri dan sanitasi yang buruk. Dampak buruk stuntingnya itu disebut 3G. 1. Gagal tumbuh yaitu kondisi yang ditandai dengan kenaikan badan yang tidak sesuai. 2. Gagal kembang yaitu keterlambatan pertumbuhan fisik dan seringkali dianggap tidak normal. 3. Gagal metabolisme yaitu proses kerja organ tubuhnya terganggu dan berdampak pada fungsi tubuh. Selain 3G, stunting juga berdampak pada 1. Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. 2. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit. 3. Meningkatnya risiko menderita obesitas, diabetes, jantung, pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas pada usia tua. Pencegahan stunting. 1. Memastikan kebutuhan dan kecukupan gizi anak dalam masa 1000 hari pertama kehidupan. 2. Memberikan ASI eksklusif 6 bulan dan MPASI saat usia anak di atas 6 bulan. 3. Melindungi anak dari penyakit berbahaya dengan pemberian imunisasi secara lengkap dan tepat waktu. 4. Membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih mengalir. 5. Membiasakan diri untuk buang air besar di jamban sehat. 6. Pemberian stimulasi pada janin dan bayi baru lahir sampai usia 6 tahun. 7. Mengakses layanan masyarakat dan informasi yang tepat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal yang harus dilakukan bila terdapat anak stunting. 1. Informasikan kepada petugas layanan kesehatan, pendamping sosial, ataupun kader lain di lingkungan masyarakat. 2. Berikan gizi dan nutrisi yang baik. 3. Berikan stimulasi pada anak. 4. Tidak memberikan pelebelan atau mengolok-olok anak stunting. Penuhi kebutuhan gizi cegah stunting. Stimulasi untuk janin sebagai pencegahan stunting. 1. Jangka waktu trisemester pertama. Jenis stimulasi sentuhan. Kegunaan pembentukan jaringan otak, gerakan refleks dan janin juga mulai bertumbuh. Alat bantu tangan oral
orang tua atau orang terdekat. 2. Jangka waktu trimester kedua. Jenis stimulasi suara dan cahaya. Kegunaan fungsi pendengaran mulai berkembang, fungsi mata dan otak sudah mulai tumbuh. Alat bantu musik syahdu, musik rohani, kata-kata positif, lampu senter atau sinar matahari. 3. Jangka waktu trimester ketiga. Jenis stimulasi sama dengan trimester pertama dan trimester kedua secara bergantian. Kegunaan pertumbuhan otak, pendengaran, penglihatan dan perasaan berjalan menuju sempurna. Alat bantu sama dengan trimester pertama dan trimester kedua secara bergantian. Pencegahan stunting dengan melakukan stimulasi pada anak usia 0-5 tahun. Umur 0-1 bulan kemampuan perkembangan. Menatap ibu, mengeluarkan suara, tersenyum dan lain-lain. Umur 1-3 bulan kemampuan perkembangan. Mengangkat kepala tegak ketika tengkurap, tertawa. Mengamati tangannya dan lain-lain. Umur 3-6 bulan kemampuan perkembangan. Meniru bunyi, meraih benda, tengkurap sendiri dan lain-lain. Umur 6-9 bulan kemampuan perkembangan. Duduk sendiri mengucapkan mak, da, pegang biskuit dan lain-lain. Umur 9-12 bulan kemampuan perkembangan. Bermain ciluk, menjimpit benda kecil, berdiri dan berjalan berpegangan, dan lain-lain. Umur 1-2 tahun kemampuan perkembangan. Menunjukkan dan menyebut nama bagian tubuh, naik tangga, coret-coret, dan lain-lain. Umur 2-3 tahun kemampuan perkembangan. Berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan, bicara dimengerti, makan sendiri, memeluk dan mencium orang yang terdekat dan lain-lain. Umur 3-5 tahun kemampuan perkembangan. Melompat-lompat, menggambar, cerita, pakai pakaian, dan lain-lain. Terima kasih. Bersama Perangi Stunting. PKH, Program Keluarga Harapan. SIP. Santun Integritas Profesional.